Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam malam Kadintok kita semua dengan Allah Ta'ala diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, paringi hidayah kencang. Lebih sampean bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah Kadintok dalam acara rutinan wirid sang pengajian Iksandi Komisariat Tanah Merah dan sekitarnya. Moga-moga bi Allah Ta'ala pertemuan ini dijadikan pertemuan yang barokah, membawa hidayah kepada kita, membawa kebaikan kepada kita, sehingga kenging ganjaran sedaya lebih sampian ben parengi doa itu akin sarang para malaikat, sehingga kalau lebih sampean bisa kebudina tambah kencang untuk ngelakonin kebagusan. Salawat serta salam tore bebanyak baca akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dima Kanjeng Nabi kak dinto ampun mengajarkan kepada kita agama Islam, mengajarkan bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. Melana manusane kejak saking alo paring ilmu agama. Tantona tindakan dan perbuatannya kadinto akan didominasi dengan hawa nafsu, yang mengakibatkan tingkana manusia kadinto akhirnya akan menjadi biadab, seakan-akan kemudian pada hewan, malah lebih bahaya dari hewan. Oleh hewan mereka lo bisa mikir, sehingga ketika muncul keinginan dalam dirinya, hewan nekat dengan lugunya kemudian langsung melakukan tanpa berpikir. Nabi Manusang intawah dikuasai hawa nafsu, akhirnya pikirannya akan menjadi budak dari nafsunya. Lebih bahaya. Maka Allah Ta'ala dalam setiap masa neka menurunkan Nabi, motoron Nabi, untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya kita itu bersikap sebagai manusia yang sempurna, yang mulia. Yang zaman kita kadintok Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ampun mengajarkan Islam kepada kita. Banyak saya acara kipon termasuk akhlakul karimah terutama, sehingga manusia-manusia segelem berpegang teguh kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah manusia kadintok bakal menjadi manusia yang sempurna, yang mulia. Melana tore banyak maca sholawat dek Kanjeng Nabi, malai barokah Kanjeng Nabi kadintok bisa dapat dek kita, syafaat Kanjeng Nabi kadintok bisa dapat dek kita, sehingga kita kadintok kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi manusia yang bahagia. Para hadirin, hadirat sahabatan kula muljaakin, perlu ikau nengin bahwasanya manusia kadintok pada dasarnya odi dalam belas kasihan Allah Ta'ala. Kula lebih sampian odi nang tunya nikah. Nah, apa mulai dari nol sampai sepaling banyak nikah sedaja keng polana kena isra pangeran. Mangkan orang nikah kutu banyak syukur dari Allah Ta'ala, polana situng ibarangi sehat. Nikah nikmat paling raja. Polan ini ke pondasi dari situ juga kenikmatan. Bayangake sampean makile kadon obong ngambil liadan mumpah sakit tang matang beretas kasur, lo kira seneng, lo kira bahagia. Tapi balik ke make kantong lo pati kadon obong sepenting rokok bisa full kebulan bi kopi tetap sanyak do kondo ini tetap sanyak. Urusan legu nyari legu, ini justru orang sebahagia seketika adinto.
Jadi orang mana bicara mencari kebahagiaan. Neka saya pertama lakar kotunya ona da Allah Ta'ala menabi kebahagiaan. Nomor dua kaunian bil yasir. Ya ceriki kanjeng Nabi pun neka. Kanjeng Nabi kadinto asal soki. Atau kedon raji paling soki na Siti Khadijah. Tapi begitu kanjeng Nabi tadi nakti. Ya tasbih Allah Ta'ala. Tinggal lagi setelah soki na kadinto untuk perjuangan menyebarkan agama. Dengan begitu, kanjeng Nabi Kadinto bukan kemudian merasa tidak bahagia karena kehilangan kekayaan. Tidak, justru kanjeng Nabi merasa lebih bahagia. Sampai kanjeng Nabi tomane petabarin, sarang malaikat Jibril, gunung Uhud berarti emas. Parengakin kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lo poron, nolak kanjeng Nabi. Engki polan kanjeng Nabi Kadinto memfokuskan kepada perjuangan. Perjuangan untuk membela agama. Sepenting ada cukup, sepenting kebutuhannya cukup, lo lebih dah neka. Nggak lebih sampean kan punten. Kemarin andi compo umpamanya terus mobil, kemarin andi mobil terus mobil segantengan boleh, kemarin andi mobil segantengan boleh compo terus tingkat. Ya pokok lo bambu, saya ketemu manusia neka akhirnya manusia neka kadang-kadang lo tercapai pas susah. San sosa din budin apa pangeran saya salah lagi pangeran lo neser kan kau kan banyak orang-orang seperti ini padahal Roman lo mentai rengkeng bola na usaha umpamana gagal kabar rogi paling ngocak pangeran lo neser padahal abangnya beri sehat beri kenikmatan sehat nih bisa acolan kaman bisa ambil mobil nih kepaikan kau tuh sokor. Maka dari kadinto lebih sampean neka kotu ajar untuk asokor da Allah Ta'ala. Mana bi asokor insyaallah bi Allah Ta'ala pasti tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Mau asokor maka bingko tamben aja pun Allah Ta'ala tapi mau kafir. Sekojak kafir neka bene kafir pas murtad kisebuntan sekojak kafir neka kafir nikmat. Lo mensyukuri kenikmatan saya paring Allah Ta'ala. Saya paringnya sehat, saya paringin bisa bangun compo, bisa keduan mobil, umpama kalau pesa apa jangan ini kafirnya mana. Cuma kafir bener kafir keluar dari agama Islam. Kafir polana atena tutup sehingga lo asokor dari Allah Ta'ala. Inna adzabi lasyadid. Nah, maka tangsek saja berat. Mangkan dari kadinto. Kalau lebih sampai ke kotu ajarongku. Dalam artian ajar bener kayak teori. Banyak mungkin orang nega kayak teori, ngedingakin ceramah, ngedingakin tausiah atau pidato tentang nega masan peleman lah kalau pai. Kalau kayak segala. Padahal paling bagus-bagus ilmu nega, ilmu saya kelako walaupun didik tapi kelako. Misalnya sampean ngaji neng situng pengajian kiai neka umpaman ngajarake kesampian cara nama aja sholawat. Ayo sholawat paling didik saare sampamana 1000. Nah neka paling bagus mungkin sampean yamal lagi neka. Mungkin lo yamal lagi kan lah pada baik esoro ngedingakin kenapa Pak gaba ceramah ki seminar tentang cara ngobu bonsai umpamana kadi Faisal neka. Kalau lakon kilo manfaat seminar maksudnya seminar dan ngegengnya dengan ceramah paman ngedingakin tentang masalah wirid hasbunallah wa ni'mal wakil para tosekat aneh lakon kor kencang nyaman mereka kor kencang ki akhirnya lo bisa menikmati tidak napa saya janjiin gadik kita anak-anak Darul Hikmah neka aduh pun lambat mentepak pada pondok pun malam Jumat kan lah parengen ilmu doa mulai dari mahabbah mulai dari kabeh mulai dari punya recok kenapa tapi ada saya kelakon buku nih hilang umpamana lo temu masana no pah posang sana di itu kengan seher orang umpamana lo baju nih pala posang karena TV padahal nih kalau mari torona ki ilmona yang ada rik meneka nah kan asmonduk ada rik meneka mana bila ngaji ongko maksudnya minimal bisa jadi dukun dalam artian ilmu hikmahnya yang ko tidak neka bisa jadi dukun
Mangkan kula heran, mangkan ada rikmu pamun masalah boyongan bisa lo sogine heran kula. Anapa pola? Nah pola ilmu dukun lebih ada melaris dagangan. Kalau bentuk asmaul husna kan, otabu abadi jimat untuk malai kesenangan orang ngalamar lako malai cepat hasil beda kape. Tapi akibat pola nalo yaman lakin ilmona, ki percuma. Nek nega kia kalau bisa sampean ngaji kati mangken, ngakin ceramah, kula ceramah sakti mangken neka paring pidato mamana. Tapi kan masuk ke kopeng kanan, buru ke kopeng kiri, ki percuma. Dan neka, mangken orang neka makai gaduhan ilmu didik, pokok elakon istiqomah. Banyak banyak malam-malan, banyak keluar amalan sampai lo bisa lakon lagi. Jadi nekuk situ firman hasbunallah para sekat, istiqomah. Makai badan apa makai kiamat lakonnya kan. Saya saking anu tak padi barung Madura kisah. Oke, buka 24 jam sampai kiamat. Mau kiamat buka setengah hari ya gua. Neka kan saking dari menunjukkan tekad semangat untuk konsisten adega. Coba malam-malam sampean kadi neka hasbunallah ni'mal wakil para sekat amalakin. Mantil sementing ya malaki. Dekik din budina muncul kemantina. Kalaban muncul bener langsung saklak jendor pak geger sepeda motor punten. Tapi usaha mana orang lain rogi sampean hasil ketibi. Secara keseluruhan neka pangki cak hasil. Dan neka mau sampean istiqomah. Mau istiqomah karena hasilnya lupa langsung ketemu seketika. Menghasil seketika itu bahaya. Kesuksesan yang instan itu pasti akan diiringi dengan kejatuhan yang lama gitu. Justru orang naik toron itu yang akan abadi. Maksudnya kesuksesannya betul-betul sukses nanti. Karena kesuksesannya dibangun di atas berbagai kegagalan. Gitu. Mungkin mengira langsung sukses tengah teh. Mengbenitunya orang. Itu Dabun almarhum Abah Tibi lambat tengkoknya. Yang berorang ada kengjong langsung soki tengah teh. Yang benitunya nak geger kilo bisa tengah boleh orangnya mati ngoda. Nah itu memang Allah Ta'ala itu adil. Makanya timpaman ada setiap usaha agak gagal loh maman. Jangan putus asa. Itu terkadang merupakan kesuksesan yang tertunda. Yang memang dibangun dengan Allah Ta'ala agar kamu menghargai kesuksesan. Kalau kamu mendapatkan kesuksesan dengan mudah, engkau tidak akan pernah menghargai kesuksesan itu. Tapi kalau kesuksesan itu kau dapat dengan berdarah-darah, maksudnya kalaban berbagai macam kegagalan sebelumnya, maka itulah kesuksesan yang bisa kau syukuri. Dan kula ingat pepatah jeneng ki katineka. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah itu akan tidak dihargai. Tidak akan dihargai. Dan makanya dalam sistem kerja baik pada saya nyaman punishment and reward. Reward itu baru bisa diberikan kalau memang orang itu berprestasi. Makanya mau sampean umpaman aku anak santri berstati bos, maka jangan terlalu mudah memberikan penghargaan kepada anak buahnya. Kenapa? Penghargaan yang terlalu mudah didapat itu akan kurang dihargai. Contoh. Tengkunak anak mau ranking oleh piala. Cak geng piala senapa regana, tapi senang. Karena itu didapat dengan bekerja keras 1 tahun untuk mempertahankan nilai yang tinggi. Coba sampai antar ke tukang piala sebenarnya belauran. Kalau berharga sekali piala nih. Kenapa? Karena piala di sana itu tidak kau dapatkan dengan perjuangan. Itu hanya kau beli dengan berapa rupiah kan begitu. Mungkin apa enten? Mungkin urusan masang piala nang lomare. Lah mele pena apa banyak. Lah toles TV. Tapi piala yang didapat dengan cara palsu seperti itu, umpamanya geger ancor, tidak akan ada yang menangisi itu. Tapi lamun piala yang didapat dengan kerja keras, sama barangnya piala, tapi didapat dengan kerja keras, kemudian pak geger rosak nangis sandi piala itu. Karena itu didapatkan dengan kerja keras pada dunia dan negagia. Orang
oleh hadiah mobil umpamanya tanpa syarat lakoh, tidak akan terlalu dihargai. Tapi lamun oleh mobil polana pelokoneng melolong dalam sampai bisa oleh mobil, aduh kesot tok ben lagu motor nih kan. Itu contoh. Jadi ketika Allah Ta'ala umpamanya menakdirkan kita ini umpamanya, salah satu dari kita lah umpamanya gagal dalam usaha umpamanya, jangan putus asa. Terkadang itu pelajaran, ujian yang Allah Ta'ala berikan ke kamu agar kamu bersyukur nanti kalau sukses. Nah, karena kita anak santri itu tidak kenal yang namanya putus asa. Ikut dalam Al-Quran, walai tai asu. Walai tai asu, bahasa Arabnya jangan kau berputus asa. Ya sun itu putus asa. Gitu, carte cak matura. Mau cak matura atau tai nasu ya kok. Nah, itu tak pada nyama Jamaluddin Ancok. Kan ada marga yang di Kalimantan apa di Sumatera itu. Agar marganya Jamaluddin Ancok, nung budi itu Ancok itu marga. Tapi Joko caki kering matur aja. Ruwet gue caki kering matur. Nah sama di Al-Quran itu ada kalimat itu, jangan kau berputus asa. Makanya kita ini kan sebagai orang Islam terutama lulusan pesantren terutama, mari kita itu bisa memanajemen hati. Manajemen hati itu maksudnya kita itu harus bisa mendefinisikan mana yang lebih penting. Misalnya beda orang mereka mendahulukan lakoh, terus hasilnya lakoh saya pakai ada. Boleh orang sepakat. Kenapa? Napa lakoh nikah bisa membuat orang sukses, tukang becak paling soki. Kalau lakon dari pagi sampai sore, paling sara ora keluar kabeh. Nah nikah, nangkin apa becet ke tukang becak seminggu sekali. Mau bah tukang becak. Tapi buktinya tukang becak nih kalau kira benih itu yang paling soki. Malah kadang lo ajeng bajeng Jumatan, keng boleh ada ente orang yang Jumatan ngingkala becak abang terlalu apa yang Jumatan. Akhir dah gagal. Karena mung lo apa yang Jumatan, lo apa yang dur, apa yang ngasar, dung tedung dung becak ngomba mana. Dunia melarat, mati masuk neraka. Ini kan bertentangan di slogan keamanan Darul Hikmah. Slogan keamanan Darul Hikmah yang kelempik, tak ada hidup kaya bahagia, mati masuk surga. Nah, itu memang slogan yang saya buat untuk menjadi semangat. Artinya, untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan itu, kita jangan pernah melupakan surga. Ya neka. Mau sampean nabang dunya pasti buru. Neka rahasia nah. Sampean bong nabang dunya pasti buru. Tapi mau sampean seburu dari dunya pasti nabang. Dan itu kenyataannya seperti itu. Wah, neka keng teori kiai, kula neka buktena. Loh, sampean neka buru di dunya napa nabang dunya? Nabang dunya, resa are tuh ala kalau ajang bajang. Akhirnya apa yang terjadi? Kekurangan kia pak kun oding. Roma kadang lo keduan ki ngekos, engki rumah tangga engki lo stabil. Coba jaga sopajeng, jaga sholat. Mendahulukan akhirat daripada dunia. Coba jaga pajang mong duhur. Mungkin bisa coba. Sampean alako mana tadi alako dagang na dagang. Begitu duhur Allah Akbar langsung entek kelu ya. Kok ki apa jeng kelu. Tina aki kelu dagang. Coba entar ke masjid apa jeng jemaah. Iki abeli boleh. Manggil tepat banyak pelanggan, mohon maaf duhur saya tutup sebentar karena saya mau sholat. Berani enggak seperti itu? Mau berani, nanti Allah Ta'ala pasti kasih ganti itu yang lebih banyak. Lo kira lebih ke orang itu, pasti lebih maju usahanya. Asar, topa punya pelanggan, Allahumma bentek, engkau kira katoi pangeran, kau kira bejeng galun. Mau ngelakar parloh, dan teh mau parloh, mereka lain lo apa. Itu berani membuang orang penghasilan demi datang memenuhi panggilan Allah. Sebulan nanti dibuktikan aliran kas uang itu pasti meningkat. Yo, mau cangakal wah lo kira aja pasti kau orang pelanggan sakit hati. Loh iya, menurut akal kamu.
Tapi agama Tuhan itu tidak bisa diakal seperti itu. Kayak tadi logikanya, kalau orang yang paling sarah, sesogi tukang becak, sogi kada. Itu loh. Itu contoh. Tapi coba, makin paman beres tukang becak ya, mana becak? Sandur, langsung tar ke masjid, sabek aja. Nanti banyak orang yang akan nyewa becaknya itu sampai rezekinya banyak. Polanya apa? Polanya aja ke kewajiban. Nah itu kenyataan. Nanti boleh dibuktikan. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji. Wa umur alaka bis sholat itu. Wastabir alaiha nas'aluka rizqan narzuquka. Jaga sholat. Karena itu kewajiban. Jaga. Pokoknya mau mekade pangeran pasti mekade. Tapi orang-orang sekarang itu kan terjebak dalam lingkaran setan. Mereka beralasan cari dunia sampai lo apa aja. Tambah melarat itu nanti. Tambah susah itu. Tambah susah. Kecuali kafir sekali. Mau kafir sekali ke di Cina. Tambah lo apa aja tambah bagus. Gitu. Nanti dicoba kalau tidak percaya gitu ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu tidak pernah dolim kepada hambanya. Allah Ta'ala itu selalu menjaga hamba yang menjaga kewajiban kepada Allah. Kita ini terkadang memang kurang menjaga. Walaupun kita ini labelnya santri umpamanya. Tapi terkadang ke sholat itu kita remeh. Karena nganggep waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang. Itu yang membuat kita tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di awal waktu. Apa keutamaan di awal waktu? Keutamaan di awal waktu kita itu akan mendapatkan banyak pahala dan rizki di awal waktu juga. Gitu. Nah, nanti dicoba di rumah. Mau bajang sabek kafi bajang kalau. Nanti bisa dibuktikan. Karena janji Allah seperti itu. Gitu. Saat jual sate umpamanya, saat jual soto, saat jual es apa, mung duhur sabek apa jangan lo, titip ke kanjana, titip ke apa jangan lo. Menjaga hak Allah saya dahulukan daripada mencari dunia. Nanti bisa dibuktikan akan laris, akan barokah, banyak nanti hasilnya, dan itu semua adalah menjaga dunia dan akhirat. Akhirnya tercapai yang kita doakan selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kuncinya soki, kuncinya cukup, kuncinya soki itu. Ya jaga hak Allah gitu aja. Jaga hak Allah. Gitu. Dan itu berlaku untuk semuanya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Gitu. Menglakar itu tujuannya. Ya jangan lupa istighfar, sholawat gitu. Dzikir, wirid sebanyak-banyaknya. Kalau bisa istighfar minimal sehari 1000. Sholawat sehari 1000 gitu minimal gitu ya. Selain hizib-hizib untuk menjaga diri. Atau keng, malelo seher, malelo santet, malelo apa ya amalaki, hizbul hifa, hizbul hafiz, hizbul barki. Salah satunya saja, jangan amalkan semua. Seti ustad ngamalakin hizbun nafsi malai kesandangnya bi mau itu lo kata aku saya tadi TNI umpamana tadi polisi tadi satpam tadi yang memang keamanan ngamalkan hizib nasor gitu. Yang dagang ya hizbul hafi gitu. Yang ya banyak lah sampai mau seperti maleng hizbul hifa malai lo kata lah apa tadi maleng ke bayi profesi ruat yang nah, itu bukan profesi, itu dosa, itu dosa. Maksudnya begini, kita itu jangan putus dari Allah. Apapun yang terjadi, kita itu harus selalu tersambung, connect kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menentukan segalanya. Nikmatilah dunia. Dunia ini dengan Allah tidak diisi dengan kesenangan tok. Kenapa? Agar manusia tidak bosan. Kalau dunia ini diisi dengan kesenangan, contoh lagi, reng madura umpaman alako, soki, banyak pesena. Din buden au beteng kapalan bosan. Napa antar kedugem, diskotik, amin narkoba, tengkutis artis sekolah narkoba kan abuh. Polana nekele kecokopan oding, nalo susah.
Masan andi pese, masan andi ka para jahuli. Ya neka. Lo laki lo bini mong subine terus perhiasan emas, perhiasan berlian, perhiasan sampai atasnya LV, Louis Vuitton kan 30 juta yang meletas 30 juta. Baru seketemang mana napa pada jam napa patek napa nyaman 20 benar 20 juta mong pas belum 20 juta cuma nega patek Philip nyaman. Ben nga bolan ko nga ka pateng nega gula. Coba tengku jam patek Philip de kita regen sampean geton. Dan neka. Jam bisa sampai 100 juta. Cuma apa kan dah neka. Ternyata berlian nang dalam. Saya berlian. Tapi untuk gula lo berharga mung ke gula. Kalau napa jam ni ke gula cuma penunjuk waktu. Tapi ada orang-orang soki, jam ni gaya hidup. Mengapa lo bisa pameran di jam 100 juta? Todus abang. Mobil memberi Alphard todus. Itu berarti mereka sudah terjajah dengan gaya hidup. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nyaman. Mapan, coba ada anak-anak segi miskin. Penting jam 20 sampai 100 juta. Penting mobil Alphard. Ngejar pajak kalau kira kuat aja. Alphard nih pajak bisa 17 juta setahun. Nih pajak gula nih 7 juta nih setahun. Coba mau paham di 2. Nah kan abah aku lambak almarhum ke Don Mercy. Don Mercy pajak kan 12 juta setahun. Nah nih kalau sepeda motor andi 2. Nah nih kalau coba. Nah tapi abah gula tanya ki me abu mobil mewah. Ya coba abang kok noroda Imam Abu Hanifah ju addimu ama imakum. Peraja surban heda malai wibawa ke orang-orang selalu Islam. Ang bahagia yung mana motor pedesaan sedangkan cina motor Mercy. Lah kan todus mo nga polong. Mo todus agama. Jadi beganteng motor eko biya bago. Malay bisa saingan bi cina. Ini ketocun. Jadi kebenar untuk saingan bi pada maturan. Coba mong sampian bombo sebenarnya bawa jompo mong kalasan. Saingan gelang emas mong mantan no. Nggih congkron-congkron. Saingan bi saya. Saingan bi ternyata TV. Saingan bi tetang kena. Dan neka, nah, tapi neka bisa tercapai mau lemapan odi. Mangkan san mapan odi pikiran abah tambah keman-keman. Dan neka bener benten. Mangkan Allah Taala neka lakar cipta gitu neka. Ana bernah. Mangkan mengubah nak kana umpaman usaha kilo sukses itu hanya tertunda pola keng orang hosok itu cong. Ya dia keng orang nekuk ke kewajiban nah. Daya. Oh neka tentang ke gula lo ajeng-bajeng sukses. Wah setan juga. Setan juga. Sajan maksiat, sajan soki. Jadi berarti dukung setan. Hede jangan ngalak challenge ya. Hede je kena serbi Allah Taala. Tengok ajam pedaging, biar ajam bangkok saya tujuh. Ajam bangkok jo lo pelempo. Sehat. Mau ajam pedaging, toro, pakan pelempo, tocuna, kuring. Mong hede sehat malah bisa buang kan. Dan neka mau kacaki ke ajam. Dan neka mangkan orang mong oleh kenikmatan terus-terusan atanya ke pangeran. Ya Allah neka solak napa katina apa neka pangeran. Pacek benyang haslah. Soalnya tak koe solak. Tapi sepenting mong sampean tetap neku de agama pejang kalakoh jaga insyaallah sampean balo taala cukup. Minimal cukup. Mong terus okia doa banyak istighfar ya Razak ya Wahab ya Allah ya Fatah ya Razak ya Wahab ya Ghani ya Muni mungkin doa ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Nah ini banyak tuh selakar untuk masoki dan nikah kalian tak bisa sebisa sampai akhir moga-moga tausiah nikah sekaligus pembuka kegiatan iksandi nang kentok nang Tanah Merah dan sekitarnya selain mari buka tapi moga-moga bisa menjadi pintu keistiqomahan kita sehingga walaupun pada boyong, pada beri compok, tetap bisa merengakin da fatwa-fatwa, tausiah-tausiah, ceramah-ceramah saya bagus sehingga tetap ngaji, tetap nyari ilmu dan oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.